Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akpres. Aku Dalila sebagai tutor kimia organik yang akan menemani kalian di video ruang belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai stereoisomerisme. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai stereoisomerisme. Yang pertama kita akan belajar mengenai kiralitas dan enantiomer, kemudian aturan Chip-Ingold, tata nama stereoisomer, reaksi Fischer, dan sifat fisis dan serta biologis. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai kiralitas dan enantiomer. Nah, untuk yang pertama itu ada kiralitas. Nah, kiralitas itu suatu objek atau molekul yang tidak dapat dihimpitkan dengan bayangan cerminnya dan tidak memiliki bidang simetri, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh akiral atau molekul yang tidak kiral dan yang kiral. Kalau misalnya akiral, berarti kebalikan dari yang kiral kan, berarti dia bisa dihimpitin bayangan cerminnya. Jadi kalau kita lihat ini molekulnya kita cerminin. Nah, hasil pencerminannya bisa dihimpitin ketemu semua. Nah, berarti dia bukan molekul kiral. Nah, tapi kalau misalnya molekul kiral, dia antara objek dan cerminnya itu nggak bisa dihimpitin. Jadi ini HHCl, tapi yang ini nggak ketemu nih. Saat dihimpitin, ini ketemunya ini ketemunya ini. Jadi nggak bisa dihimpitin, kayak gitu. Nah, molekul kiral ini ditandai yang mana dia punya 4 gugus yang berbeda, kan C bisa mengikat 4, berarti ini ada 1, 2, 3, 4 dan keempatnya beda semua. Contohnya di sini dia ada hidrogen, etil, metil sama klorin, berarti C yang di sini itu C kiral, kayak gitu. Nah, kalau enantiomer itu pasangan molekul kiral yang merupakan bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat saling dihimpitkan. Nah, berarti dia pasangan molekul. Dalam hal ini contohnya itu ini. Berarti antara yang ini sama yang ini itu dia enantiomer karena sama-sama molekul kiral dan merupakan bayangan cermin yang tidak bisa dihimpitkan, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai aturan Chip dan tata nama stereoisomer. Nah, selanjutnya untuk kita ke tata nama, kita harus kenal dulu sama aturan Chern-Ingold-Prelog. Nah, untuk aturan ini itu ada beberapa step. Yang pertama, urutin 4 gugus pada pusat stereogeniknya. Nah, pusat stereogenik di sini itu maksudnya C kiralnya. Di 4 gugus pada C kiral, kan C kiral itu dia karbon mengikat 4 gugus yang berbeda-beda. Nah, itu berdasarkan nomor atomnya. Jadi semakin besar nomor atomnya, berarti dia prioritasnya semakin tinggi. Berarti misalnya paling dia nomor atomnya misalnya C-nya ngikat Br, Cl, O sama N, berarti gugus Br itu nomor 1, kayak gitu. Nah, kemudian jika ada 2 atom yang sama yang terikat langsung di pusat stereogeniknya, kita bandingin sama atom yang terikat berikutnya. Nah, misal ini yang pertama terikat di C kiralnya C, ini juga sama-sama C. Nah, kita ngelihat yang selanjutnya terikat. Nah, berarti C ini mengikat 2H sama 1O, yang ini 2H sama 1C. Nah, beda kan, yang 1O, yang 1C. Nah, O itu nomor atomnya lebih besar dari C, berarti yang mengikat O lebih dulu, dia akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi, berarti urutannya lebih prioritas, kayak gitu. Nah, terus kita misal bandingin yang sama-sama alkil, ini etil, ini metil. Nah, yang pertama terikat sama-sama C. Nah, tapi yang satu mengikat 2H, 1C. Kalau yang ini 3H. Nah, C sama H
itu lebih besar kan nomor atom C. Nah, makanya kalau misalnya dia mengikat etil sama metil, berarti nomor yang punya etil itu bakal lebih tinggi dibandingkan nomor prioritas di metil kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia ada ikatan ganda atau rangkap, berarti dia dianggap sebagai 2 atau 3 ikatan tunggal. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya kita ini cekiranya ngikat C yang punya rangkap 3. Nah, ini itu sama dengan kayak gini. Nah, jadi C yang ini tuh sama aja dia kayak ngikat 3C. Ini 1, 2, sama 3 ini kayak gitu. Sama halnya buat C yang di sini. Berarti C yang di situ ngikat 3C. Salah. Berarti ini 1, 2, 3. Jadi sama dengan jumlah ikatan rangkap yang dipunyanya. Misalnya ini kan C rangkap 2O. Berarti dia sama dengan mengikat 2O. Jadi ini CH mengikat 2O. Kayak gitu. Nah, yang O-nya juga sebaliknya, berarti dia sama dengan mengikat 2C. Kayak gitu. Jadi ini, kalau misalnya ada rangkap kayak gini, berarti maksud atom yang selanjutnya nih, atom yang berikutnya keluar pusat, berarti dia sama aja. Kalau misalnya ada dia CH rangkap 2O, berarti C ini tuh sama dengan mengikat 2O. 2O 1H gitu. Jadi kalau misalnya ada CH double bond O, sama ada juga sama-sama nih ada O-nya. Tapi dia CH OH. Nah, kalau ini kan berarti dia ngikat 1H mengikat 2H 1O kan. Kalau yang ini dia sama dengan ngikat 2O 1H. Berarti prioritasnya lebih tinggi yang ini kayak gitu. Nah, kita coba urutkan nih. Urutan prioritas nomornya. Kita lihat dulu dari yang pertama terikat di cekiralnya. Nah, di sini kan dia mengikatnya yang pertama ini N, ini C, ini O. Nah, ini N sama C udah jelas. Nomor atomnya lebih besar N kan, berarti yang N lebih besar dari yang C kayak gitu. Nah, tapi yang ini dia ada sama-sama O nih, sama-sama O. Berarti kita lihat atom selanjutnya. Atom selanjutnya dia mengikat C, yang satu yang mengikat H. Nah, C ini prioritasnya nomor atomnya lebih besar daripada H, berarti urutannya lebih tinggi yang OCH3 dibandingkan OH. Nah, berarti ini kan N, C, sama O. Dan urutan nomor atomnya itu kan C lebih kecil dari N, lebih kecil dari O. Berarti yang O punya nomor atom paling besar. Nah, tadi antara O yang ini sama yang ini, prioritasnya lebih tinggi yang ini. Berarti urutannya itu berarti OCH3 lebih besar, O lagi, OH, terus baru yang N, baru yang CH2, NH2, kayak gitu. Nah, kemudian di contoh satunya lagi, ini ada etil. Ini propil, etil. Ini tersier, karbon tersier, T-butil, sama ini sekunder nih. Nah, ini semuanya sama-sama C. Nah, kita lihat C ini atom selanjutnya dia ngikat apa aja. Kalau yang ini kan berarti dia ngikat H ya. Berarti kalau misalnya ini kan berarti dia ngikat 2H 1C kan, CH2 CH3. Nah, kalau yang ini dia ngikat H lagi. Nah, ini CH3, yang itu
C, terus ngikat 3C kan. Ini CH3. Yang ini dia masih ada 1H dan 2C. Nah, ini dia ngikat 2H, 1C, ini juga 2H, 1C, ini 3C, ini 2C, 1H. Nah, kita lihat nih, nomor atom C kan lebih besar daripada H kan. Nah, berarti kalau yang ngikat C duluan atau C lebih banyak, itu dia prioritasnya lebih tinggi, kayak gitu. Nah, di sini berarti yang prioritas nomor satunya itu yang ini, kedua yang ini kan, karena dia ada 2C. Kalau yang ini punya 1C, sama-sama 1C, tapi dilihat lagi, yang ini dia etil, yang ini dia metil. Nah, sama kayak contoh yang di sini. Kalau etil kan dia berarti ada 1C lagi kan yang terikat. Kalau yang metil semuanya mengikat H. Berarti prioritasnya lebih tinggi yang etil daripada yang metil, kayak gitu. Nah, berarti ini urutannya aku kasih nomor aja, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui cara nentuin prioritas 1 sampai 4 dengan aturan chip, kita bisa nentuin tata nama dengan menggunakan RS. Kayak gitu, kalau R searah jarum jam, kalau S berlawanan jarum jam. Nah, ini kita latihan dulu nentuin RS-nya. Nah, yang pertama kan kita tadi udah bisa nih ngurutin 4 gugus pada pusat stereoniknya. Kemudian posisikan gugus prioritas keempat atau terendah menjauh dari pengamat atau ada di posisi belakang. Nah, amati arah perputaran gugus 1, 2, 3-nya. Kalau searah jarum jam berarti dia R, kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia S, kayak gitu. Nah, ini kan kita tentuin prioritasnya. Nah, ini ada metil, etil, propil. Nah, kita tahu tadi antara metil sama etil lebih tinggi etil daripada metil, dan dibandingkan propil memiliki yang nomor 1, kayak gitu. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Nah, tadi kita menjauh nih posisi yang nomor 4. Jadi kita ambil pengamatan dari sini ke arah sini, jadi posisi hanya ada di bagian belakang. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi sini, berarti dia 1, 2, 3, berarti arahnya kayak gini kan. Nah, berarti dia searah jarum jam, berarti dia R, kayak gitu. Ini contoh sama yang tadi di awal. Ini berarti nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan H prioritas terendah dia nomor 4. Nah, tadi aku ketinggalan, kalau misalnya pasak aksir itu dia ada di posisi belakang, sedangkan kalau misalnya pasak penuh itu ada di posisi depan. Nah, ini hanya udah di belakang, berarti kita tinggal lihat aja perputarannya kemana. Ini kan 1, 2, 3, berarti dia kayak gini kan. Nah, berarti dia R, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya hanya belum ada di belakang nih? Nah, yang pertama kita tetap urutin dulu. Ini sama-sama C, sama-sama C, sama-sama C. Nah, berarti kita lihat yang selanjutnya. Ini kalau misalnya kita jabarin, yang itu berarti kan C, OH. Kalau yang ini dia CH. H ini CL. Kalau ini C rangkap 3, berarti dia sama dengan mengikat 3 atom C lainnya gitu ya. Ini C, ini. Nah, ini sama dengan ini ya, sama dengan ini, gitu. Nah, kita lihat atom atom yang selanjutnya terikat di karbonnya. Nah, yang ini dia mengikat Cl, yang ini mengikat O, yang ini mengikat C. Nah, prioritas Cl itu lebih gede daripada O, lebih gede daripada C. Jadi yang ini dapat prioritas nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3.
tiga, kayak gitu. Nah, di situ ini kan posisi hanya ada di posisi depan kan. Nah, kita harus ngelihat posisi H-nya ada di bagian belakang. Nah, berarti kita ini lihat dari belakang sini nih. Atau kita lihat dari belakang sini. Nah, berarti ini hanya ada di bagian belakang kan. Nah, kalau kayak gini, berarti dia akan dalam posisi R. Kayak gitu. Nah, tapi cara mudahnya kalau misalnya kalian sulit untuk ngebayangin biar hanya ada di posisi belakang, gak apa-apa. Ini kalau misalnya kita urutin sesuai ini, dia 1, 2, 3. Berarti dia gini kan, berarti dia S. Nah, tapi hanya di depan. Nah, karena hanya di depan, kita balikin aja. Berarti dia R, kayak gitu. Jadi kalau misalnya hanya udah di belakang, berarti kita nyesuaiin aja nih 1, 2, 3 R. Nah, tapi kalau yang hanya di depan, kita gampangnya kita balik. Ini kan 1, 2, 3-nya S kan. Karena hanya di depan, berarti dia R. Kayak gitu. Atau kita, kalau misalnya kita lebih gampang ngebayangin ya, dengan nomor 4-nya di belakang, berarti kita bisa kayak gini. Lihat aja dari sisi sebelah belakangnya kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya dia nggak depan belakang, dia yang di garis lurus ini, ada di garis ini. Nah, kalau yang kayak gini sama persis, kita urutin dulu aja. Ini ada N, O, sama C. Nah, nomor atom paling gede itu di O. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita mau nggak mau kita cara ngelihat si H-nya ada di posisi belakang gitu. Nah, ini kan posisinya ada di sebelah sini kan. Nah, berarti kita bisa lihat dia dari posisi sini. Ingat. Nih, kita ngeliat ke sini. Kayak gitu. Nah, jadi si posisi hanya ada di posisi belakang. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa tahu kalau dia itu berarti kayak gini. Berarti dia S. Kayak gitu. Atau misalnya kalau kita mau coba melihatnya di Newman, ini misalnya hanya di belakang ya. Nah, ini kita udah ngeliat kayak gini nih. Kalau kita ngeliat kayak gini, berarti OH-nya di sini. OH-nya di sini, dan CH3-nya di sini, dan CH2OH-nya di sini. CH2OH. Nah, kayak gini kan sama kan kayak tadi. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, itu arahnya S. Kayak gitu. Jadi kita bisa kita harus belajar melihat si prioritas yang nomor 4 tuh ada di bagian belakangnya. Kalau misalnya mau lebih gampang, kalau misalnya lebih kebayang, kita bisa gambarin Newman-nya kayak gitu. Kemudian selain penamaan dengan penentuan R sama S, kita juga bisa untuk alkena itu ada penamaan menggunakan EZ. Yang mana kalau E itu berlawannya sisi. Jadi karbon rangkap yang pertama itu ngikut gugus yang prioritas lebih rendah sama tingginya itu berlawanan sama C rangkap yang keduanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama sisi, yang higher sama-sama di atas, yang lower sama-sama di bawah atau sebaliknya, berarti dia sesisi dan penamaannya menggunakan Z kayak gitu. Nah, untuk nentuin lower sama higher-nya itu sama pakai aturan chip juga. Pakai aturan chip, jadi kita ngelihat nomor atomnya. Nah, ini Cl sama C
CH3. Nah, CL kan lebih tinggi kan, berarti dia high, berarti dia low. Berarti ini high, ini low. Nah, jadi kita ngelihatnya di satu-satu. Karbon yang satu sama karbon yang keduanya, kayak gitu. Bukan ngelihat yang di sini ya, tapi ngelihat yang di sini, kayak gitu. Nah, karena low high-nya berlawanan, berarti dia E. Nah, terus penamaannya kayak biasa, berarti dia nomor satunya kan bisa di sini atau di sini. Harus ketemu cabang lebih dulu, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kloro, 2 butena, karena rangkapnya ada di nomor 2, kayak gitu. Nah, yang ini dia ini high, ini low, ini high kan. Nah, karena dia sesisi, berarti dia Z. Jadi 2 kloro, 2 butena, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada 2 rangkap? Nah, kita lihat dulu yang mana yang bisa kita atur, kita tentuin low high-nya. Ini kan ada 2 rangkap kan? Nah, tapi yang di sini nih, jadi 1 C yang di sini harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Nah, kalau yang ini kan dia berarti CH, H sama H. Ini kan sama kan? Nah, kita nggak bisa nentuin low high-nya karena dia sama. Nah, jadi yang kita tentuin E atau Z-nya itu yang ikatan rangkap satunya, yang ini, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tentuin masih sama kayak tadi, ini high, ini low. Nah, ini sama, berarti ini kan C rangkap 2, berarti dia sama dengan mengikat 2 atom C lainnya, sedangkan yang ini C-nya mengikat 3H, berarti yang ini lebih high, yang ini low, gitu. Jadi ini E 3 metil 2,4 pentadiena. Nah, ini penamaannya sama kayak pas kita belajar penamaan alkena, kayak gitu. Setelah kita belajar untuk penentuan RSEZ menggunakan aturan chip, kita bakal melihat yang namanya proyeksi Fisher. Nah, jadi pada penggambaran proyeksi Fisher, pusat stereogenik atau cekiralnya itu digambarin sebagai titik potong 2 garis. Jadi, titik tengah ini itu cekiral. Nah, ini cekiral. Nah, dalam proyeksi Fisher, bagian ini dia pasak aksir, berarti dia menghadap ke belakang. Sedangkan kalau yang bagian horizontalnya dia pasak penuh, berarti dia bagian ke depan, kayak gitu. Nah, habis itu untuk nentuin RS pada proyeksi Fisher, hal yang pertama masih sama. Kita tentuin dulu prioritasnya pakai aturan chip. Nah, ini kan ada N, C yang mengikat O. Nah, berarti N dapat nomor 1, ini C mas mengikat O lebih dulu, O lebih besar. Nomor atomnya dibandingkan H, baru yang metil, baru yang H. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia di posisi vertikal. Nah, berarti H ini udah ada di belakang. Jadi kita H ini udah di posisi belakang kan. Berarti kita tinggal ikutin aja 1, 2, 3. Dia kayak gini. Berarti dia konfigurasinya S, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya kita ngegambarinnya kayak gini, ini kan ke belakang, ini ke depan. Nah, ini kalau misalnya kita menggambarkan kayak latihan yang ditata nama RS kayak gini, hanya ada di atas, berarti kita bisa melihat dari sisi bawah. Ini kan hanya ada di atas, berarti kita ngelihat dari sisi dari bawah gitu. Ini mata kita dari bawah lihatnya. Kalau misalnya kita pakai cara yang kayak gitu. Nah, kita pakai contoh soal yang kita pakai contoh
soal yang lain nih. Nah, ini kita nomorin lagi. Ini dapat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, ini hanya itu ada di sisi horizontal, berarti ini hanya ada di depan. Nah, kalau sesuai nomor, berarti dia R. Nah, tapi karena dia hanya ada di posisi depan, jadi ini konfigurasinya itu S gitu, sebaliknya. Nah, terus gimana kalau misalnya proyeksi Fisher-nya dia ada 2 titik nih. Berarti dia punya 2 karbon kiral. Nah, berarti kita bisa nentuin karbon kiral yang satu sama yang kedua tuh dia konfigurasinya R atau S. Nah, misalnya ini kalau penamaannya kayak ini BR ada CL ya. Berarti ini nomor 1 dulu. Maksudnya penomoran karbonnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ini untuk penomoran, untuk penamaan, sama kayak penamaan. Nah, kita nentuin nih karbon yang 2 sama karbon yang nomor 3 itu kan yang karbon kiral kan. Nah, kita tentuin dia tuh S atau R kayak gitu. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, untuk yang karbon nomor 2 kita tentuin prioritasnya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2 kan, karena dia mengikat Cl, sedangkan ini H, 3H, nomor 3, ini nomor 4. Ini posisi hanya ada di posisi horizontal, berarti dia pasak penuh, berarti dia posisinya ke depan. Nah, kalau sesuai nomor, berarti dia kan kalau sesuai nomor dia R ya. Nah, tapi hanya ada di depan, berarti kita tinggal balik aja. Berarti konfigurasi karbon nomor 2 itu S, kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang karbon nomor 3, ini kita hapus dulu biar kalian gak bingung. Ntar diulang aja kalau misalnya masih bingung yang nomor 2. Nah, kalau misalnya yang di karbon nomor 3, berarti ini kan prioritas nomor 1-nya yang Cl. Prioritasnya yang kedua C yang ini, karena ngikat BR. Terus yang ini nomor 3, yang ini nomor 4. Nah, ini sama nih, hanya ada di posisi horizontal, berarti dia ke depan. Nah, sesuai nomor, berarti dia kayak gini kan. Nah, dia S berarti. Tapi hanya ada di depan. Nah, ini kan pasak penuh ya. Penuh. Nah, berarti dia hanya depan, berarti tinggal kita balik aja. Itu cara cepatnya. Jadi, karbon kiral nomor 2 ini yang di C nomor 2 itu S, yang di nomor 3-nya itu R. Jadi dia 2S 3R. Gitu nanti untuk penamaannya. Selain itu juga kalau misalnya dia punya pusat stereogenik lebih dari 1, dia jumlah stereoisomernya itu 2 pangkat N. Jadi misal ini aku tulis nih ya, stereoisomer. Nah, dia tuh rumusnya 2 pangkat N. Nah, N ini jumlah C chiral. Nah, misal yang ini, dia kan C chiralnya ada 1 kan. Nah, berarti dia stereoisomernya itu 2 pangkat 1. Berarti dia cuma punya 2 stereoisomer ya. Dalam ini berarti yang R sama yang S-nya kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan dia ada 2 kan, 2 C chiral. Jadi dia 2 pangkat 2. Berarti dia ada 4 stereo isomer. Nah, balik lagi, stereoisomer itu kebagi jadi 2. Ada yang enantiomer, ada yang diastereomer.
enantiomer. Nah, kalau enantiomer itu benar-benar yang cerminannya. Jadi ini kalau misalnya kita cerminin, ini aku hapus dulu ya. Nah, ini kan tadi 2S, 2R. Nah, ini kalau misalnya kita cerminin, nanti dia bakal jadi kayak gini. Ini CH3, ini BR, Cl, CH3, H. Nah, ini sepasang enantiomer kayak yang pertama dijelasin. Nah, dia konfigurasinya pasti kebalikannya. Jadi dia 2R, 2S. Kayak gitu. Nah, ini baru 2 stereoisomer. Nah, yang ini masuk ke enantiomer. Nah, kalau dia stereomer, dia berbeda salah satunya atau beberapanya. Jadi bukan semuanya, tapi salah satunya. Misal, ini kan enantiomernya 2S, 2R sama 2R, 2S. Nah, kalau dia stereomernya bisa aja 2S. Ini kenapa? Ini 2S3R, ini 2R3S. Nah, bisa 2S3S atau 2R3R. Kayak gitu. Nah, yang ini dia stereomer. Yang antara yang ini dia enantiomer. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke sifat fisis sama biologisnya. Nah, misalnya sifat fisis yang dari stereoisomer, kan dia tadi ada konfigurasi R, ada konfigurasi S kan. Nah, ini tuh salah satu sifat fisis, karena R itu berarti si cekira ini bisa memutar bidang optik searah jarum jam. Tapi kalau S itu berlawanan arah jarum jam. Nah, secara biologis banyak senyawa yang punya konfigurasi R dan S kan. Nah, fungsi-fungsi dan perannya bahkan bisa sangat beda antara konfigurasi R dan S-nya. Kayak gitu. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan untuk materi stereoisomer. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.